biasa Mr. Tukul jalan-jalan. Sepertinya tadi waktu saya tinggal sebentar, Pak Ustadz Solepati bersama Janet menengok apa yang tadi sudah dikatakan Pak Ustadz tentang ada perempuan menggendong bayi dan rantangnya dan makanan. Tiba-tiba Janet bisa kesurupan. Nah, kita sekarang tanya-tanya nih, apa yang dirasakan waktu itu? Katanya dirimu kesurupan. Sampai sekarang aku masih lemes nih Mas, karena memang itu kayak nyebab di bawah gitu, udah lemes, lutut masih gemeter. Tapi bener ini kamu udah aman. Lutut masih gemeter Mas. Nah, misal sekarang saya sudah ada di Monumen Kresek, monumen yang mengingatkan tentang keganasan PKI pada tahun 1948. Untuk lebih jelasnya, yuk kita melakukan penelusuran di sekitar sini. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Monumen Kresek adalah sebuah monumen yang sangat bersejarah bagi Madiun. Monumen ini menjadi peninggalan dan saksi bisu sejarah tentang keganasan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Menurut sejarah, dahulu tempat ini merupakan sebuah desa yang bernama Desa Kresek. Menurut warga setempat, area Monumen Kresek adalah bekas rumah warga yang dijadikan PKI sebagai tempat pembantaian. Selain ada beberapa monumen, di tempat ini juga ada sebuah relief yang menceritakan peristiwa pada saat kejadian. Selain itu juga ada sebuah sumur yang sekarang menjadi makam bagi para korban PKI. Nah pemirsa, apa yang terjadi dengan Soleh Pati sampai tubuhnya mengeluarkan asap? Tunggu sesaat lagi. Ini kayaknya sangat menarik sekali pemirsa di rumah maupun di manapun Anda berada. Ini sangat pengalaman, kita akan tanya-tanya, Pak, boleh diceritain nggak asal-usul Monumen Kresek? Pada tahun 48 di Desa Kresek ini ada peristiwa kekerasan PKI yang dipelopori oleh Muso. Dan PKI itu membawa tawanan dari kota, termasuk khusus tokoh masyarakat yang dicantumkan yang di bawah itu. Berhubung itu tokoh-tokoh itu karena PKI sudah terbabat karena diburu oleh tentara Siliwangi, akhirnya dibelokkan ke desa ini, ke Desa Kresek ini. Akhirnya para tokoh-tokoh itu dibantai di dalam rumah. Nah, monumen yang paling besar ini melambangkan apa nih, Pak? Itu yang Pakai golok sambil sana ya. Melambangkan apa nih? Itu yang pakai golok itu melambangkan itu keganasan PKI 48 seperti itu, keganasannya itu kejamnya pada tokoh-tokoh itu. Terus itu yang membungkuk itu pakai Yusen. Pakai Yusen. Pak Ustadz kayaknya dari tadi ikut merenung, ikut merasakan kejadian pada waktu itu. Apa nih Pak Ustadz bisa diceritakan? Kalau dari penggambaran mata batin yang saya tangkap di sini bukan hanya ini aja yang saya lihat, Mas. Jadi kurang lebih 2 hektar lah lokasi ini dijadikan pembantaian. Dari pembantaian itu yang saya tangkap flashback masa lalunya. Iya. Aduh, saya amat. Saya tahu apa yang dirasakan Pak Ustadz. Ini nggak bisa cerita mungkin seperti itu. Pemirsa, jadi suasana lingkungan ini menggambarkan keterenyuhan, kesedihan masa lalu. Jadi saya juga apa yang dirasakan Pak Ustadz, saya ikut merasakan. Nah, Mbak Sarah sendiri juga. Ya karena tadi kan saya bilang dibunuhnya itu benar-benar sadis. Semuanya sampai anak kecil, banyak anak kecil ya ternyata. Mbak Janet ya, Mbak? Iya Mas, jadi karena memang di sini tuh tadi pas dari awal aja pas kita kayak disambut ya. Yang paling depan tuh barisannya adalah orang tua, banyak anak-anak di situ. Jadi saking orang tuanya itu melindungi anak itu terus saat ini mungkin yang kita dilihat mereka masih kayak memprotek walaupun mereka memang sudah nggak ada. Pak Manto, ini sering ada kejadian apa ini? Yang jelas saya selama di sini juga ada ya, saya juga pernah dengar ada yang panggil-panggil, ada yang ketok-ketok, juga bahkan mungkin di luar daerah sini, terus di hari-hari luar situ tanpa malah itu. Hari
berbaris tanpa kepala. Itu. Jadi ada beberapa orang berbaris, jadi tanpa kepala. Iya. Jadi ada angin dari belakang. Terus ada angin kan? Ada angin dari belakang nih. Dan aromanya ini menusuk ya, lihat. Ada angin dari belakang dari nabrak ya. Apa yang dilihat? Nggak ada yang lewat mas. Iya tadi angin dari belakang tiba-tiba nabrak saya. Ini Mas Teguh, kan Pak Ustadz tadi di bawah bilang ini nggak hanya arwah-arwah aja, ada juga yang sosok yang lain itu kan. Di belakang yang di belakang sini Mas Teguh ada yang seperti binatang apa sih nggak tahu. Mungkin Pak Ustadz sudah melihat dari tadi. Mungkin kita telusuri lagi mas ke belakang. Sini ambil nelusuri relief. Ini kawan-kawan dari PKI yang ditawan oleh PKI, ini yang dalam penjara. Terus ini juga lagi ada rencana untuk perangan ataupun apa gitu yang ini ada yang diikat tali ya. Apa nih Pak Ustadz? Yang dirasakan Agak berat mas, harus membutuhkan tenaga ekstra untuk menerawang. Soalnya dari energi yang negatif mengumpul jadi satu, ya. Seperti ada pembentengan, suasana sini tidak boleh terungkap. Sosok-sosok yang lain seakan-akan menutupi hijab saya untuk membuka mata batin lebih jelas, ya. berat mas. Mbak Sarah untuk bisa nambahin. Ya itu masuk kayak Pak Ustadz bilang, jadi mungkin karena tempat ini kan ya masih bekas orang banyak dibunuh gitu kan, jadi memang otomatis juga negatif dan energi negatif yang dari luar itu kayak tertarik juga untuk jadi kayak ngumpul di sini, jadi emang jadi hawanya semakin nggak enak. Kalau ada cahaya ini dari tadi di sini. lihat saya gimana? Ini di atas Mas Tuku. Ini beberapa kali lihat yang putih menurut sana tapi seperti kayak hewan ya. Putih ya. Pak, katanya di sini ada rumah pembantian satu desa. Boleh kita ke sana? Boleh. Nah, bisa betul. Jangan. Maaf, ini mau menuju kemana nih Pak? Ini mau menuju ke sebuah makam yang bekas jenazah waktu 48 itu. Iya. Ke makam bekas jenazah pada tahun 48 itu. Mana? Jadi Makamnya nih dikumpul jadi satu. jadi dikumpulin jadi satu pemirsa. Jenazah. Jumlahnya berapa? Kurang 17. Sebenarnya lebih dari satu. Ceritakan penglihatannya Pak. Di sini yang saya rasakan mas, ketika kita masuk tadi tuh bau anyir yang sangat menusuk ya. Terus sampai sini terdengar cerita golongan hewan-hewan itu kayak siluman-siluman gitu. Dan intinya di belakang itu sangat kuat sekali mas. Pemirsa, mungkin saya akan ke belakang, saya ada jalan. Tadi kan jalan ke dalam banget deh. Pas tadi di sana sempat kena juga. Iya. Badan jalan masih belum. Jadi kayaknya udah jalan belum tahu untuk melakukan Penelusuran. Kenapa? Soalnya apa ya, agak berat nih. Pemirsa, tiba-tiba saja Janet merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di makam para korban PKI. Apa yang akan terjadi pada Janet?